Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat anak-anakku, kali ini Bapak akan menjelaskan beberapa contoh soal tentang logika. Nah, silakan kalian simak video berikut ini. Mudah-mudahan di video kali ini kalian mampu memahaminya dengan baik. Dan apabila keluar soal-soal yang bentuknya hampir sama, kalian mampu menguasainya dengan baik pula. Oke, silakan simak video berikut ini. Latihan soal logika. Kita langsung saja masuk ke bentuk soalnya. Soal yang pertama berbentuk ingkaran dari pernyataan semua anak-anak suka bermain adalah A. Tidak ada anak-anak yang suka bermain. B. Semua anak-anak tidak suka bermain. C. Tidak ada anak-anak yang tidak suka bermain. D. Beberapa anak suka bermain. E. Ada anak-anak yang tidak suka bermain. Oke, kita masuk ke pembahasannya terlebih dahulu. Oke. Ingkaran itu negasi ya. Di sini ada kata semua. Nah, ingkaran dari semua adalah beberapa atau ada. Nah, sini jelas terlihat dari pilihan ganda itu yang beberapa dan ada adalah pilihan ganda D dan E. Berarti kemungkinan jawabannya adalah antara D atau E ya. Oke, lanjut lagi. Ingkaran dari suka bermain adalah tidak suka bermain. Nah, jadi ingkaran dari pernyataan di atas, maksudnya pada soal ini ya, adalah ada anak-anak yang tidak suka bermain. Nah, ini jawabannya adalah E. Udah ya, bisa dipahami ya. Karena ingkaran berarti kita cari ingkarannya. Ingkaran dari semua adalah beberapa atau ada. Ya, ingkaran dari suka bermain adalah tidak suka bermain. Jadi ingkaran dari pernyataan ini adalah ada anak-anak yang tidak suka bermain. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua. Negasi dari pernyataan hari ini tidak makan dan saya tidak membawa bekal adalah negasi sama saja ingkaran ya. Oke. Pembahasan, kita langsung aja pembahasan. Ingkaran dari hari ini tidak makan adalah hari ini makan ya. Dan ingkaran dari dan adalah atau. Dan ingkaran dari saya tidak membawa bekal adalah saya membawa bekal. Nah, jadi ingkaran dari pernyataan di atas ya, ini ya, hari ini tidak makan dan saya tidak membawa bekal adalah hari ini makan atau saya membawa bekal. Nah, jadi jawabannya di sini adalah C ya. Hari ini makan atau saya membawa bekal. Ini kalau digabungkan. Seperti ini ya bentuknya ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, ditentukan premis 1. Jika Badu rajin bekerja, maka ia disayang ibu. Premis kedua, jika Badu disayang ibu, maka ia disayang nenek. Premis ketiga, Badu tidak disayang nenek. Kesimpulan yang sah dari ketiga premis di atas adalah, nah, ini ada 3 premis ya. Oke, perhatikan, kita masuk ke pembahasan ya. Misalkan P. Badu rajin bekerja. Q. Badu disayang ibu. R. Badu disayang nenek. Nah, ini kita sudah misalkan ya pernyataan itu ya, sehingga dari sini maka soal di samping menjadi bentuknya kita ubah ya, dari premis 1, premis 2, dan premis 3 ya. Yang pertama kita ubah dari premis 1 dan premis 2 ya. Premis 1 kita ubah bentuk menjadi P maka Q ya. Badu rajin bekerja maka ia disayang ibu, berarti P maka Q. Pernyataan kedua, Badu disayang ibu maka
ia disayang nenek. Nah, berarti Ki maka R. Nah, ini merupakan permis 1 dan permis 2. Nah, ini kita cari kesimpulannya. Nah, kita cari kesimpulannya terlebih dahulu antara permis 1 dan permis 2. Ternyata ini kok bentuknya silogisme ya. Ini tuh silogisme. Kita ingatkan kembali. Bentuk silogisme. Permis 1 itu P maka Q dan permis 2 Q maka R. Maka konklusi atau kesimpulannya adalah P maka R. Nah, dari sini kesimpulan pada premis 1 dan 2 itu P maka R gitu ya. PP-nya apa? Ini. Badu rajin bekerja. R-nya adalah Badu disayangi nenek. Nah, langkah berikutnya, langkah yang kedua, kita pasangkan hasil dari permis 1 dan permis 2 ya. Kita pasangkan dengan permis ketiga ya. Permis 1 dan 2 kan hasilnya P maka R ya. Dan permis ketiga adalah Badu tidak disayang nenek. Nah, berarti min R. Nah, dari sini itu hasil dari permis 1 dan permis 2 kita pasangkan dengan permis ketiga. Ingat-ingat ya, angka kedua ini ya. Nah, ini kok ternyata sesuai aturan modus tolen. Ya, ingat modus tolen ya. Permis 1 P maka Q, permis 2 min Q. Jadi konklusinya adalah min P. Nah, dari sini kan hampir sama. Ini lihat ya, ini Q, sini min Q. Ini R, ini min R. Tadi konklusi dari pernyataan ini adalah min P. Min P ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah Badu tidak rajin bekerja. Karena P-nya kan rajin bekerja, maka kalau min P, jadi kesimpulannya Badu tidak rajin bekerja. Dan jawabannya adalah E. Oke. Waktu untuk soal ketiga ini sering keluar, silakan dipahami baik-baik ya. Antara permis 1, permis 2, dan permis 3. Angka pertama kita misalkan ya P, Q, R gitu ya. Angka berikutnya cara mengerjakannya adalah permis 1 dan permis 2 kita pasangkan ya. Kemudian kita hubungkan sesuai aturan silogisme atau modus tolen atau modus ponen ya. Itu kita cari kesimpulannya atau konklusinya. Setelah itu hasil dari konklusi itu kita pasangkan dengan permis ketiga ya. Maka itu adalah hasil konklusinya merupakan sebagai jawabannya gitu ya. Oke, maaf sedikit ini ya. Oke, mudah-mudahan kalian memahami untuk soal ketiga ini ya. Karena soal ketiga ini nanti saya berikan contoh satu lagi, silakan nanti dipahami lagi ya. Oke, mudah-mudahan ini kalian memahaminya dengan baik. Oke, kita lanjut aja soal keempat. Diketahui premis-premis sebagai berikut. Nah, premis 1, jika Anto lulus ujian maka saya diajak ke Bandung. Premis kedua, saya tidak diajak ke Bandung. Kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah, oke, ini ada dua premis ya, premis 1 dan premis 2. Kalau tadi kan 3 premis ya. Oke, kita masuk ke pembahasan saja langsung. Seperti biasa kita butuh permisalan ya. Misal P Anto lulus ujian ya, dan Q saya diajak ke Bandung. Nah, gitu ya. Nah, ini permisalannya. Oke. Jadi diperoleh bentuk soal di atas adalah permis 1 P maka Q dan permis keduanya adalah min Q. Nah, dari sini kita akan mencari kesimpulannya ya. Kesimpulannya sudah jelas di sini. Ini adalah sesuai modus tolen. Ya, di mana permis 1 berbunyi P maka Q dan permis 2 berbunyi min Q. Jadi konklusi dari permis 1 dan 2 ini adalah min P. Nah, gitu ya. Berarti ini juga konklusinya adalah min P ya. Oke, jadi berdasarkan modus tolen, maka kesimpulannya adalah min P atau Anto tidak lulus ujian. Nah, di sini jawabannya adalah D. Anto tidak lulus ujian. Oke. Udah ya? Oke, kita lanjut ke soal kelima. Misalkan P adalah pernyataan yang bernilai benar, Q bernilai salah, dan R bernilai benar. Pernyataan majemuk di bawah ini yang bernilai salah adalah, di sini berarti kita harus
membuktikan pilihan ganda ini ya, satu persatu ya, dari A sampai E kita buktikan. Nah, yang perlu diingat bahwa P ini adalah pernyataan bernilai benar, Q pernyataan bernilai salah, dan R pernyataan bernilai benar. Nah, oke, pembahasan langsung ya. Sebelumnya kata kunci dari tabel kebenaran ya, saya ingatkan kembali. Konjungsi atau dan, jika BB maka B, disjungsi atau V ya. Jika SS maka S, implikasi ya. Jika BS maka S, biimplikasi. Jika kembar atau BB atau SS maka B. Ini tabel kebenarannya ya. Oke, kita buktikan untuk pernyataan yang A dulu ya. P dan Q dan R. Nah, seperti ini ya. P itu pernyataan bernilai benar dan Q itu pernyataan bernilai salah dan R itu pernyataan bernilai benar. Maka kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. S konjungsi B atau S dan B. Konjungsi itu ini ya, dan ya. Jika BB maka B, karena ini SB maka jawabannya adalah S ya. Yang B ini kita tulis kembali ini ya, kita tulis kembali dan jawaban dari yang di dalam kurung ini adalah S. Nah, ini konjungsi lagi B dan S ya, maka hasilnya S. Karena kalau konjungsi itu BB maka B ya, berarti selain BB berarti bernilai S gitu ya. Oke, berarti sudah jelas ini aslinya jawabannya pasti ya A ya. Oke, tapi sebelumnya kita cek dulu untuk pernyataan yang B, pilihan ganda yang B ya. P disjungsi Q konjungsi R. P itu pernyataan bernilai benar ya, kita tuliskan disjungsinya. Q pernyataan bernilai salah, konjungsi R pernyataan bernilai benar. Nah, kita tulis ulang dulu B disjungsinya ya. Nah, ini yang di dalam kurung itu konjungsi. Ingat, konjungsi itu BB maka B, karena ini bukan BB maka S gitu ya. Nah, ini tuh bentuknya adalah disjungsi BS. Nah, disjungsi jika SS maka S, karena ini BS maka ini hasilnya adalah B gitu ya. Oke, untuk yang C, pilihan ganda yang C kita buktikan. P konjungsi Q disjungsi R. Nah, P pernyataan bernilai benar, Q pernyataan bernilai salah, R pernyataan bernilai benar. Yang ini kita tulis ulang ya, B disjungsi kita tulis ulang. Nah, yang di dalam kurung ini konjungsi, disjungsi. Disjungsi itu SS maka S, karena S ini SB maka B ya. Nah, ini bentuk akhirnya adalah konjungsi BB. Nah, ini BB maka B, ini betul B ya kesimpulannya atau tabel kebenarannya. Berikutnya yang D. P disjungsi R konjungsi P disjungsi R. Nah, kita tuliskan P itu pernyataan bernilai benar, R itu pernyataan bernilai benar, P bernilai benar, dan R pernyataan bernilai benar. Yang di dalam kurung ini kerjakan terlebih dahulu ya. B disjungsi B. Nah, jika SS maka S, karena ini BB maka B. Ini pun sama ya, jadi B. Nah, ini ternyata bentuknya adalah konjungsi B dan B. B konjungsi B. Nah, BB maka B gitu ya. Oke, yang E. P disjungsi P konjungsi R disjungsi P konjungsi R. Nah, P pernyataan bernilai benar, R pernyataan bernilai benar, P pernyataan bernilai benar, R pernyataan bernilai benar. Nah, ini yang di dalam kurung ini ya. B dan B itu konjungsi, maka BB maka B. Maka ini B ya, ini juga sama B. B disjungsi B. Nah, ini jika SS maka S, maka karena ini BB maka B. Jadi dari sini sudah jelas bahwa jawabannya adalah A ya. Yang bernilai pernyataan yang majemuk di bawah ini, yang bernilai salah adalah pernyataan yang A ini ya. Oke, bisa dipahami ya insyaallah. Lanjut ya. Soal nomor 6. Ingkaran dari pernyataan semua tumbuhan perlu nutrisi dan berfotosintesis adalah. Oke, pembahasan. Ingkaran itu negasi ya. Kita cari ingkaran dari semua. Ingkaran dari semua adalah beberapa atau ada.
perlu, lingkaran dari perlu ya adalah tidak perlu. Ini di sini ada dan, lingkaran dari dan adalah atau. Jadi lingkaran dari pernyataan di atas, semua tumbuhan perlu nutrisi dan berfotosintesis adalah ada tumbuhan yang tidak perlu nutrisi atau berfotosintesis ya. Jadi jawabannya adalah B. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Ditentukan pernyataan P disjungsi min Q, maka P. Converse dari pernyataan tersebut adalah titik-titik. Oke, pembahasan. Sebelum masuk pembahasan, saya ingatkan kembali tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Ya, bahwa kalau converse itu dibalik, inverse itu lawannya, kontraposisi itu dibalik dan lawannya. Karena ini converse itu dibalik. Maka converse dari pernyataan ini adalah P maka P disjungsi min Q. Ya, pernyataan ini kita balik ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi jawabannya adalah C. Nih. Ya. Jelas ya? Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Pernyataan yang setara dengan pernyataan Ani tidak mengikuti pelajaran matematika atau Ani mendapat tugas menyelesaikan soal-soal matematika adalah titik-titik. Oke, pembahasan ya. Oke, kita butuh permisalan ya. Misal, P. Ani mengikuti pelajaran matematika. Q. Ani mendapat tugas menyelesaikan soal-soal matematika. Nah, pernyataan di atas dilambangkan sebagai berikut. Nah, Ani tidak mengikuti pelajaran matematika, berarti min P ya. Atau Ani mendapat tugas menyelesaikan soal-soal matematika, itu Q ya. Jadi pernyataan di atas diubah menjadi min P atau Q. Nah, kita akan mencari pernyataan yang setara ya. Saya ingatkan lagi, ingat kesetaraan. P maka Q setara dengan nilainya min P atau Q. P maka Q setara nilainya dengan min Q maka min P. Itu ya. Dan juga pernyataan P jika hanya jika Q atau P implikasi Q setara dengan P implikasi Q, ini pernyataan P B implikasi Q setara dengan pernyataan P implikasi Q konjungsi Q implikasi P gitu ya. Nah, ini kan soalnya bentuknya sudah dibuat menjadi min P disjungsi Q, min P atau Q. Nah, ini yang setara kan ini. Min P atau Q, maka setara dengan P maka Q gitu ya. Nah, maka pernyataan setara dengan soal ini adalah min P atau Q setara dengan P maka Q. Nah, P maka Q. Nah, di sini berarti pernyataannya menjadi jika Ani mengikuti pelajaran matematika, maka Ani mendapat tugas menyelesaikan soal-soal matematika. P maka Q gitu ya. Tadi kan P-nya ini ya. Oke, berarti jawabannya adalah A. Jika Ani mengikuti pelajaran matematika, maka Ani mendapat tugas menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, lanjut soal ke-9. Diketahui pernyataan berikut ini. Nah, ini ada premis 1, premis 2, premis 3 ya. Premis 1 berbunyi, jika guru matematika tidak datang, maka semua siswa senang. Premis kedua berbunyi, jika semua siswa senang, maka suasana kelas tidak ramai. Pernyataan 3 berbunyi, guru matematika tidak datang. Kesimpulan yang sah dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah pembahasan. Kita butuh permisalan lagi ya. Misal P adalah guru matematika tidak datang. Q semua siswa senang ya. Semua siswa senang Q. Dan R adalah suasana kelas tidak ramai. Nah, dari sini
Ini sesuai soal sebelumnya ya, ada 3 permis ya. Kita ingatkan lagi dari sini, maka soal di atas kita ubah menjadi pertama ya, permis 1 itu P maka Q ya, P maka Q, dan permis 2 itu Q maka R. Nah, ini adalah permis 1 dan permis 2 ini ya. Oke, ini ternyata sesuai dengan aturan silogisme bahwa permis 1 P maka Q, permis 2 Q maka R, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah P maka R. Jadi kesimpulan dari ini ya, permis 1 dan permis 2 adalah P maka R. Jelas ya? Oke, langkah berikutnya kita pasangkan hasil dari permis 1 dan permis 2 dengan permis ketiga. Kita pasangkan ya, ini hasilnya ya, hasil dari permis 1 permis 2 itu P maka R ini. Kita pasangkan di permis ketiga, guru matematika tidak datang, berarti P gitu ya. Nah, ini ternyata sesuai dengan modus ponen. Permis 1 berbunyi P maka Q, permis 2 P. Nah, maka konklusinya adalah Q. Nah, jadi konklusi dari ini adalah R ya. Nah, yaitu suasana kelas tidak ramai, R ini ya. Jadi jawabannya adalah C, suasana kelas tidak ramai. Oke, mudah ya, mudah dipahami ya. Ini kadang-kadang sering keluar ya, makanya di sini saya buatkan 2 contoh soal karena penyelesaiannya hampir sama. Pertama itu kita pasangkan ada permis 1 dan permis 2, kemudian kita cari konklusinya. Ya, setelah itu kita pasangkan hasil konklusi tersebut dengan permis ketiga. Nah, itu konklusi sebagai jawabannya ya, konklusi yang terakhir itu. Oke, kita lanjut soal ke 10. Kontraposisi dari pernyataan. Bila mahasiswa pandai, maka mahasiswa lulus ujian akhir adalah, oke, bahasa ya, kontraposisi. Saya ingatkan lagi ya, tapi di sini kita butuh pemisahan dulu ya, bahwa P itu adalah mahasiswa pandai dan Q adalah mahasiswa lulus ujian akhir. Nah, saya ingatkan lagi, konvers itu dibalik, inverse itu lawannya, dan kontraposisi itu dibalik dan lawannya. Maka bentuk soal di atas ya dapat kita ubah ke dalam bentuk P maka Q. Nah, P maka Q. Nah, kontraposisi, pernyataan kontraposisi ya, pertanyaannya ya, kontraposisi. Nah, kontraposisi itu dibalik dan lawannya. Nah, ini tinggal dibalik dan ganti lawannya. Kalau dibalikin jadi Q maka P, lawannya jadi min Q maka min P. Nah, gitu ya. Sehingga kontraposisinya adalah min Q maka min P. Nah, yaitu bila mahasiswa tidak lulus ujian akhir, maka mahasiswa tidak pandai. Nah, jawabannya di sini adalah C. Bila mahasiswa tidak lulus ujian akhir, maka mahasiswa tidak pandai. Gitu ya. Oke, ini adalah beberapa contoh soal dari logika. Mudah-mudahan kalian memahami dengan baik. Dan apabila ada soal-soal yang hampir sama, kalian menguasainya penuh dengan baik ya. Oke. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang jelas, saya minta maaf ya. Oke. Silakan ditonton terus bolak-balik boleh sampai kalian benar-benar menguasainya dan memahaminya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.